Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianti Tridewi dengan NIM channel 18042 akan mempresentasikan tentang aspek fisikal dari aset lancar berupa piutang, usaha, dan persediaan. Yaitu yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar adalah jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jenis aset lancar antara lain yaitu 1. Uang kas. Uang kas adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna untuk membiayai operasional. Yang kedua, surat berharga. Surat berharga adalah kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang hanya bersifat sementara. Yang ketiga, piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang. Yang keempat adalah piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi pembayarannya belum diterima. Yang selanjutnya, beban dibayar di muka. Ini adalah pembayaran beban yang dilakukan di awal tetapi belum menjadi kewajiban pada periode yang bersangkutan. Dan selanjutnya, perlengkapan. Perlengkapan juga merupakan bagian dari aset lancar karena dapat membantu kelancaran bisnis dan bersifat habis waktu. Yang selanjutnya yaitu persediaan barang dagang. Aset lancar berupa barang dagang adalah barang yang dimiliki dengan tujuan dijual kembali. Harapannya, perusahaan mendapatkan laba dari penjualan ini. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Ciri-ciri piutang yaitu adanya nilai jatuh tempo, adanya tanggal jatuh tempo, dan adanya bunga yang berlaku. Jenis-jenis piutang adalah jenis piutang usaha, piutang lain-lain, dan wesel tagih. Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri manufaktur. Apabila perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Pihak yang dikenakan kewajiban untuk pemungutan pajak pertambahan nilai disebut dengan PPN adalah pengusaha kena pajak yang disingkat dengan KPK. KPK diwajibkan untuk pemungutan PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa. Bagi KPK, PPN yang dipungut ini disebut pajak keluaran, biasanya disingkat dengan PK. Sebaliknya, ketika PKP membeli barang atau jasa, mungkin juga dipungut PPN oleh supplier atau penyedia jasanya. PPN yang dibayar ketika membeli barang atau jasa ini disebut sebagai pajak pemasukan, biasanya disingkat dengan PM. Perlakuan pajak pada hutang tak tertagih. Bacalah berdasarkan pasal 4 PMK 207/2015, daftar piutang yang nyata-nyata dapat tertagih yang diserahkan kepada Ditjen Pajak harus melampirkan daftar nominatif yang mencantum identitas debitur berupa nama, nomor pokok wajib pajak, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.